Halo Sobat Introvert, para pencari makna di tengah hiruk-pikuk dunia. Pernah nggak sih kalian ngerasa hidup ini monoton, terus tiba-tiba muncul ide gila yang bisa ngubah segalanya? Atau malah lagi galau mikirin kebenaran hidup ini sebenarnya kayak gimana? Nah, kalau iya, siap-siap, karena hari ini kita bakal bedah film yang bakal bikin otak kalian overthinking level dewa. Judulnya Primer, sebuah karya tahun 2004 yang juga film debut sutradara independen Shane Carruth. Jujur aja, nama ini mungkin agak asing di telinga kalian, kayak gebetan yang cuma nge-read chat tapi nggak pernah ngebales. Tapi percaya deh, dia ini master kalau urusan bikin film yang bener-bener anti-mainstream. Sampai-sampai, film ini diganjar penghargaan tertinggi di Festival Film Sundance pada 2004. Lumayan kan? Tapi tunggu, Primer ini bukan film superhero atau action yang gebuk-gebukan sampai bumi hancur guys. Ini film indie banget, dibikin dengan budget yang gak lebih mahal dari harga iPhone 15 Pro Max kalian. Tapi kualitas ceritanya, juara. Ceritanya tentang dua orang ilmuwan muda yang juga sahabat karib, namanya Aaron dan Abe. Mereka ini tipikal Gen Z yang always curious, always experimenting. Proyek sampingan mereka tuh ngembangin penemuan-penemuan penting di garasi, kayak anak-anak mamba yang suka nongkrong di kafe tapi ujung-ujungnya cuma ngedit video TikTok. Awalnya, mereka cuma nyoba bikin semacam filter biar barang-barang gak cepet rusak. Gak ada yang aneh kan? Namanya juga peneliti, hobinya ngutang-atik barang. Tapi tiba-tiba, ada satu percobaan yang unexpectedly berhasil di luar dugaan mereka. Dari sinilah semua kegilaan dimulai. Mereka nggak sengaja nemuin sebuah fenomena, atau lebih tepatnya sebuah kotak yang bisa bikin objek-objek di dalamnya bergerak maju dan mundur dalam waktu. Bayangin Sobat Introvert, ini bukan kaleng-kaleng atau prank sembunyiin dompet temen pas lagi sholat Jumat ya. Ini beneran waktu. Dari sinilah pergolakan pertama dimulai. Antara percaya dan enggak percaya. Antara ini hoki apa ilmu sih? Nah, kalau kalian mikir mereka langsung gongsi facai bikin mesin waktu terus kaya raya, you're totally wrong my friend. Justru disinilah letak jeniusnya film ini. Aaron dan Abe, dua sahabat yang tadinya solid kayak koneksi wifi kantor, mulai goyah karena penemuan ini. Mereka mulai berdebat, ini mau dibawa kemana? Apa konsekuensinya? Ibaratnya kayak kalian punya ide startup bagus, tapi teman kalian malah sibuk ngajakin main Mobile Legends. Intinya, trust issue mulai muncul. Mereka berdua ini punya cara pandang yang berbeda banget soal memanfaatkan penemuan ini. Aaron lebih ke arah eksplorasi apa yang mungkin terjadi, sedangkan Abe lebih pragmatis dan mikirin dampak. Mirip kayak drama di grup WA keluarga pas lagi bahas investasi bodong. Yang bikin pusing tujuh keliling, film ini punya plot yang nggak dikasih tahu secara gamblang. Kalian harus mikir keras, ngehubungin potongan-potongan dialog, dan ngeliat detail-detail kecil yang super penting. Ini yang bikin film ini cocok buat Sobat Introvert yang suka memecahkan teka-teki, bukan cuma scroll TikTok sampai jempol keriting. Misteri terbesarnya di awal adalah, gimana cara kerjanya? Kok bisa? Dan yang paling penting, apa yang sebenarnya sudah terjadi sebelum mereka sadar apa yang mereka buat. Film ini nggak menggurui dengan penjelasan ilmiah yang jelimet, tapi justru membiarkan kita mencari tahu sendiri, kayak lagi nyari jawaban ujian di Google, tapi nggak nemu yang pas. Seiring berjalannya cerita, dilema makin mendalam. Penemuan ini bukan cuma tentang fisika atau teknologi, tapi juga tentang moralitas dan etika. Ibaratnya kayak kalian punya kekuatan super, tapi malah bingung mau dipakai buat nolongin orang atau cuma buat nyari duit endorse. Film ini dengan cerdik menunjukkan bagaimana eksperimen yang awalnya iseng bisa berubah jadi obsesi. Ini mirip banget sama fenomena anak muda sekarang yang suka banget coba-coba, kadang terlalu optimis tanpa ngelihat realita. Mikir bisa jadi influencer cuma modal joget TikTok, padahal saingannya bejibun. Setiap keputusan yang mereka ambil, sekecil apapun, punya konsekuensi yang gak kaleng-kaleng.
Dan inilah yang bikin jantung kalian deg-degan. Kalian bakal mikir, gila, kalau gue di posisi mereka, gue bakal ngapain ya? Ini bukan cuma soal time travel, tapi juga soal dilema tentang kebenaran, kepercayaan, dan konsekuensi dari tindakan kita. Primer ini juga menyinggung kegalauan-kegalauan Gen Z masa kini. Bagaimana kita mencari kebenaran di tengah informasi yang bejibun. Bagaimana kita harus menerima kenyataan walaupun pahit. Dan yang paling penting, betapa vitalnya kerjasama dan kepercayaan dengan teman-teman atau orang-orang terdekat. Jangan sampai karena ego, kita malah jadi sendirian di tengah masalah yang kita ciptakan sendiri. Jadi, Sobat Introvert, apa sebenarnya yang terjadi pada Eren dan Abe? Apakah mereka berhasil mengendalikan waktu? Atau justru waktu yang mengendalikan mereka? Apa yang mereka temukan di balik kotak misterius itu? Dan yang paling penting, siapa di antara mereka yang benar-benar asli? Film ini bakal bikin kalian bertanya-tanya, apa itu realitas? Apakah realitas yang kita jalani ini benar-benar satu-satunya? Primer bukan cuma film time travel biasa. Ini adalah sebuah perjalanan psikologis yang akan menguji batas pemahaman kalian tentang waktu, identitas, dan bahkan persahabatan. Saya jamin, setelah nonton film ini, kalian bakal butuh waktu buat ngeriset otak. Mungkin bakal rewatch berkali-kali buat ngepahamin plotnya yang super kompleks. Tapi disitulah letak kenikmatannya. Jadi, kalau kalian lagi nyari film yang bisa bikin otak kalian kerja keras, nggak cuma jadi penonton pasif, Primer ini highly recommended. Nah, buat kalian yang penasaran, langsung aja tonton Primer secara utuh dan legal ya. Jangan lupa siapkan camilan dan mungkin buku catatan buat bikin teori-teori kalian sendiri. Dijamin nggak nyesal, malah mungkin bakal jadi film favorit kalian baru. Oke, segitu dulu bedah film Primer dari gue. Gimana menurut kalian? Ada yang sudah nonton? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini buat update film-film dan diskusi menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!